Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa aja yang nggak hadir? Novia, Dina. Ya sudah, kita doa belajar terlebih dahulu ya, dimulai. Hari ini kita akan belajar mengenai langkah-langkah menyusun cerita inspiratif. Ada yang tahu nggak? Kalian cari dulu biar menambah ilmu sebelum saya menjelaskan. Apa tadi? Langkah-langkah menyusun cerita inspiratif. Lakukan penentuan tema, lakukan pembuatan perincian dari susunan maupun kerangka. 3. Melakukan pengumpulan dari data dan juga informasi. 4. Melakukan pengembangan dari tulisan yang telah dilakukan. 5. Terakhir adalah melakukan perhatikan dari struktur kebahasaan teks hingga cerita inspiratif. Itu benar. Sekarang saya akan jelaskan langkah-langkah menyusun cerita inspiratif. Yang pertama, memilih tema atau topik dan amanat. Penulis memilih tema atau topik serta amanat yang bisa dijadikan sebuah cerita inspiratif. Yang kedua, membuat kerangka cerita. Membuat kerangka cerita ini tentunya mengikuti atau berdasarkan struktur cerita inspiratif. Ada yang tahu nggak struktur cerita inspiratif? Masih ingat nggak? Searching lagi, coba cari struktur cerita inspiratif. Orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi kode. Ya, yang ketiga, mengembangkan cerita. Penulis tentunya menulis berdasarkan strukturnya, dan strukturnya itu harus berurutan dan jelas, kayak orientasi, perumitan permasalahan, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang keempat, ada penyuntingan. Sebelum selesai atau sebelum dikumpulkan atau dipublikasikan, penulis mengecek kembali atau menyuntingkan kembali seluruh ceritanya. Biasanya ada penulisan kesalahan kata atau lupa memakai tanda baca dan lain-lain. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Benar nggak ada? Sekarang kalian buat cerita inspiratif. Selama kalian hidup tuh ada cerita apa aja yang kalian alami?
Tentunya strukturnya harus benar dan kaidah kebahasaannya juga. Sudah selesai kan? Iya saja. Siapa yang mau maju? Lina. Ayo, siapa? Gajah yang diikat tali. Orientasi. Seorang lelaki berjalan menuju kamp gajah. Dia menemukan gajah itu tidak disimpan di dalam kandang atau diikat menggunakan tali. Kerumitan peristiwa. Semua yang menahan mereka untuk keluar dari kamp adalah hanya seutas tali yang diikat ke satu di antara kaki mereka. Komplikasi. Ketika lelaki itu memandangi gajah itu, dia benar-benar bingung mengapa gajah itu tidak hanya menggunakan kekuatannya untuk memutus tali untuk melarikan diri dari kemah. Mereka dapat melakukan ini dengan mudah, tetapi sebaliknya, mereka tidak bekerja keras sama sekali karena penasaran dan ingin tahu jawabannya. Ia bertanya kepada pelatih di dekatnya, mengapa gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri? Resolusi. Kemudian pelatih itu menjawab, ketika mereka gajah kecil dan kecil kami mengikat mereka ke masa kini dengan seutas tali berukuran sama. Makin besar gajah, mereka masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali dan dapat menangkapnya, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari camp adalah karena mereka pikir itu tidak mungkin terjadi seiring waktu. Kode atau pesan moral. Tidak peduli berapa banyak dunia berusaha untuk menghentikan Anda, selalu percaya bahwa apa yang Anda capai adalah mungkin. Percaya bahwa Anda bisa sukses adalah langkah paling penting untuk mencapai kesuksesan. 3. Menebang kayu. Orientasi. Suatu ketika, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu, dan dia mendapatkannya upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar memberinya kotak dan menunjukkannya area tempat penebangan. Wah, hebat sekali bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari, kata saudagar kayu yang merupakan atasannya. Kerumitan peristiwa. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras. Keesokan harinya, tetapi hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga, dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari, pohonnya makin berkurang. Komplikasi. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudagar dan meminta maaf. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Resolusi. Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan? Tanya bos itu. Mempertajam, saya tidak punya waktu untuk mengatok kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Kodenya. Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Karena waktu sudah sore, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ada yang bisa mengambil kesimpulan nggak pelajaran hari ini? Jadi kesimpulan hari ini, kalian jadi mengetahui langkah-langkah menyusun cerita inspiratif ketika nanti kalian ingin menulis cerita inspiratif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya di sekolah baru masuk ke bab teks cerita inspiratif, jadi saya lebih tahu duluan tentang materi teks cerita inspiratif ini, mulai dari struktur, kaidah, ciri-ciri, dan